konstruksi jembatan. Tapi banyak pula di titik-titik tertentu dikembangkan juga dengan tanggul bronjong istilahnya. Tanggul bronjong itu di mana tetap memberi kesempatan untuk meresapnya air ke lingkungan. Jadi kadang-kadang tanggul itu juga bisa berupa satu yang bentuknya fisik, batu, beton, dan sebagainya, tapi ada juga yang berupa tanaman hidup. Tanaman hidup di mana di situ nanti fungsi akar-akarnya adalah menyimpan air. Sehingga pada suatu saat jika musim kemarau, sungai itu tetap tidak kering ya. Karena apa? Karena air tanah yang disimpan oleh akar-akar, disimpan oleh tanaman-tanaman atau pohon-pohon di sekitar sungai itu juga akan mengalir ke sungai tersebut, rembes ya istilahnya, sehingga tetap air itu tetap tidak kering kerontang ya. Jadi hal-hal tadi erosi, terus perkuatan apa dan sebagainya ini menjadi hal-hal yang penting yang harus diperhatikan. Nah, next. Nah, ini kan kebetulan struktur perlindungan tepian air dia pakai konteks yang alami ya, kemudian pakai tumbuh-tumbuhan, pakai tumbuh-tumbuhan yang mereka memang diprediksi bisa juga untuk memperkuat tepian sungai tersebut ya, tepian sungai. Kemudian kalau ini tidak ditanggul secara masif dengan pakai beton, tapi ini juga misalnya kalau ada tanggul tapi tanggulnya masih bisa berupa tumbuh-tumbuhan atau berupa batu-batu yang berporus, dan kemudian di situ bisa juga ada juga tanaman-tanaman ya. Kebetulan ini kita ambil dari sebuah foto yang ada di sungai ya, di salah satu sungai di mana tanggulnya itu bukan berupa tanggul yang beton atau tanggul yang masif ya. Sehingga ini diharapkan dengan tanggul alami ini maka air masih bisa meresap di kiri kanan sungai. Tapi apapun yang kita lihat, ini sebenarnya juga sangat tergantung dari kondisi tanah, serta kondisi dari infrastruktur yang akan dibangun di kawasan tersebut. Apakah memang diperlukan tanggul yang sifatnya masif, atau bisa diatasi dengan tanggul-tanggul dari tanaman hidup ya, dari pohon-pohon dan sebagainya. Next. Nah, yang ini yang tadi di laut, yang di depan tadi maaf ya, tadi abrasi. Ya, dan tanah ini abrasi laut, bisa juga ya macam-macam. Ada yang pakai tanaman bakau, tumbuh-tumbuhan. Jadi ada juga ya memang dengan pakai ditanggul beton, kemudian ada juga ada beton pemecah gelombang dan sebagainya. Jadi itu kan ada beberapa contoh saja untuk bagaimana untuk cara mengatasi adanya gerusan-gerusan air, khususnya kalau di sini air laut. Dan ini memang sehingga pada waktu nanti akan mendesain suatu bangunan di kawasan tepian air, entah itu di sungai, entah itu di tepi pantai, itu kondisi air dan tanah itu termasuk yang sangat penting untuk diperhitungkan. Sifat air, kemudian karakternya, kemudian kekuatan tanah, kemudian itu nanti akan berpengaruh. Kemudian kalau di tepi laut ya
tentang ketinggian gelombang maksimal, kekuatannya dan sebagainya itu kan juga perlu dipertimbangkan sehingga tidak membahayakan atau tidak merusak bangunan-bangunan nanti yang akan dibangun. Next. Kemudian iklim. Kemudian iklim ini kan juga ini terkait dengan radiasi matahari dan angin ya. Radiasi matahari dan angin. Jadi kalau siang hari itu biasanya angin yang bertiup itu ke arah mana, kalau di tepi pantai, kalau malam hari seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kan juga perlu dipelajari. Kemudian juga kira-kira kalau misalnya untuk menahan air laut, apakah perlu ada suatu barrier yang berupa ya barrier bisa macam-macam, bisa juga bangunan dalam bentuk wujud bangunan atau juga bisa berupa tanaman atau pohon dan sebagainya. Di situ disebutkan pohon cemara ya, cemara laut. Ini kebetulan fungsinya adalah sebagai barrier menahan angin laut ya. Kemudian kalau kita bangun bangunan-bangunan di tepi pantai jauh ya, kemudian jadi ini fungsinya juga untuk menahan apa namanya tiupan angin, kemudian juga bisa untuk menahan radiasi matahari dan sebagainya. Ya ini juga termasuk hal-hal yang kondisi iklim inilah yang termasuk harus diperhatikan. Karena ini juga penting. Kemudian misalnya apakah anginnya di situ cukup kuat atau angin dalam arti konteksnya dalam konteks rata-rata ya. Sehingga itu akan sangat berpengaruh kepada desain bangunan yang akan kita bangun. Next. Juga iklim ini menyangkut juga curah hujan. Ya ini kadang-kadang sekarang kan ekstrim ya, iklim kita itu kadang-kadang ekstrim satu ya karena memang perubahan cuaca yang ekstrim kadang-kadang tidak bisa diprediksi, sehingga memang untuk kawasan-kawasan di tepi sungai itu juga menjadi salah satu yang cukup krusial ya, karena dengan curah hujan yang cukup lebat, kemudian dengan waktunya hujan yang kadang-kadang tidak mengikuti periode kebiasaan yang ada, musimnya panas malah hujan atau sebaliknya. Kemudian juga ini sebenarnya sangat kompleks sekali ya menyangkut masalah iklim. Yaitu kita contoh misalnya di Sungai Ciliwung, di mana juga kalau ada banjir, sebenarnya kan potensi banjirnya tetap ada ya. Kadang-kadang juga dari hulu ada penebangan pohon, ada macam-macam. Sehingga memang harus juga diperhatikan mengenai peraturan bangunan setempat yang kira-kira itu kalau kita membangun itu aman. Kemudian juga di Sungai Bengawan Solo ini juga kadang-kadang juga kalau musim penghujan juga airnya kadang-kadang juga meluap beberapa kali. Daerah-daerah apalagi daerah hilir ya itu juga sering banjiran dan sebagainya. Jadi ini termasuk luapan air sungai yang cukup ekstrem ini termasuk yang harus diperhatikan pada waktu kita akan menata suatu kawasan di tepi sungai atau membangun bangunan di tepi sungai dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya, contoh aja di satu di Sungai Code, Sungai Gajah Wong yang di Jogja itu. Dan kadang-kadang di Sungai Code itu juga sering kadang-kadang banjir meluap karena pada waktu tertentu
itu kan limpahan dari air, limpahan kemudian air, kemudian kadang-kadang juga lahar dingin dari Merapi ya. Merapi kadang-kadang juga gunung itu juga tidak bisa diprediksi pada kapan meletus dan sebagainya. Jadi memang pada waktu kita membangun bangunan-bangunan di tepi air itu banyak faktor yang harus diperhatikan, termasuk yang cukup penting adalah faktor yang terkait dengan masalah iklim. Ya ini sekarang kan curah hujan kan kadang-kadang nggak bisa diprediksi ya, kadang-kadang lama nggak hujan, tiba-tiba hujan deras. Dan kadang-kadang sekarang ya ini periode waktu iklim itu nggak menentu ya. Next. Ya iklim ya termasuk itu terkait sama radiasi ya, radiasi termasuk topografi tanah, termasuk vegetasi, seberapa banyak vegetasi yang mengcover permukaan tanah, termasuk masalah kondisi air, ketersediaan air tanah, ketersediaan dan sebagainya. Jadi ini itu sangat berpengaruh kepada suhu dan kelembapan ya, suhu dan kelembapan kawasan sekitar. Jadi biasanya kadang-kadang kalau kolam tidak ada tumbuh-tumbuhannya, itu ya kadang-kadang kalau pas terik matahari justru akan memunculkan udara yang panas ya. Lain kalau di situ memang juga ada tumbuhan, maka itu akan berbeda kalau dengan ada misalnya kolam yang memang di situ nggak ada tumbuh-tumbuhan dan kena terik matahari justru malah akan menimbulkan udara suhu yang panas. Jadi masalah kelembapan, masalah seberapa jauh adanya vegetasi, adanya air tanah, atau permukaan tanah yang di cover air, bentuk topografi dan sebagainya ini juga sangat berpengaruh kepada suhu dan kelembapan di sekitar kita. Next. Oh ini yang tadi masih terjemahan yang tadi ya sama ya. Dan ini hanya menjelaskan mengenai kelembapan, kemudian adanya pengaruh angin, pengaruh matahari, suhu dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap kondisi suhu dan kelembapan di sekitar kita. Next. Mungkin dari situ ada pertanyaan. Dari sini ada yang perlu didiskusikan? Bagaimana mengolah suatu kawasan yang ada di bawah permukaan air? Maksudnya gimana ya? Bentar. Jadi ada pertanyaan di chat itu, bagaimana kita sebagai perencana merespon daerah tepian air, karena setahu saya daerah tepian air cukup vital, banyak hewan dan tumbuhan liar yang mungkin diantaranya dilindungi. Tadi yang pertama itu bagaimana kita mengolah suatu kawasan yang sudah berada di bawah permukaan air laut. Mungkin contoh kasusnya pada daerah pesisir Jakarta Utara yang saat ini terancam akan hilang tenggelam akibat pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Jadi kalau konteks yang pertama ini, kita kan ada suatu daerah seperti yang di Jakarta, ya bisa dikatakan memang akhirnya kan satu daerah yang terancam tenggelam ya akibat pemanfaatan air tanah yang berlebihan, kemudian
akhirnya ada intervensi air laut masuk. Wah, ini bisa dikatakan untuk pembangunan seperti ini kan termasuk sangat kompleks ya, sangat kompleks. Nah, di mana itu kan termasuk yang sekarang itu ada beberapa pulau buatan yang itu diperkirakan juga. Jadi kan sebenarnya kan air ya, air kalau dari sungai kemudian ke laut. Ke laut itu kalau bisa kan langsung apa namanya keluar ya, keluar kemudian menyatu dengan laut. Tetapi kemarin itu dalam kasus di pulau-pulau buatan itu menurut analisis para ahli lingkungan, air yang dari sungai itu kan akhirnya terhambat tidak langsung pergi ke laut. Sehingga terjadi suatu kemungkinan arus balik. Sehingga arus balik inilah yang akan juga mengakibatkan banjir, khususnya di daerah muara-muara sungai. Nah, kemudian ada juga kasus yang di mana air tanah dipakai berlebihan. Kemudian di situ ada satu intrusi air sungai, air laut juga akan masuk. Wah, ini permasalahan lingkungan yang di mana ini tidak sederhana. Ini melibatkan banyak unsur. Untuk kemungkinan dengan adanya pemanfaatan air tanah yang berlebihan, kemudian juga terjadi penurunan tanah, sehingga kan bisa juga mengakibatkan tanah tersebut tenggelam. Sehingga ada beberapa cara, salah satunya misalnya membuat tanggul. Di tempat-tempat tertentu dibuat tanggul. Atau yang kedua juga mengenai adanya revitalisasi tanah melalui revitalisasi tanah itu melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Tapi ini juga memerlukan satu proses yang cukup panjang. Sehingga saya jawabnya di titik ini, di sisi ini, mengolah suatu kawasan yang sudah berada di bawah permukaan laut ini harus dilihat kasus per kasus dan melibatkan banyak disiplin keilmuan dan istilahnya masing-masing daerah kan mempunyai satu kasus yang berbeda-beda. Jadi bisa melalui satu tanggul, bisa melalui satu revitalisasi satu tanah, melalui tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, mengembalikan ke keberadaan air tanah dan sebagainya, tapi melalui satu proses yang cukup panjang. Sering salah satu yang paling praktis adalah adanya tanggul di laut, kemudian tanggul sungai dan sebagainya. Tapi kan seharusnya tidak hanya seperti itu. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai masyarakat juga harus bisa ikut memelihara kelestarian lingkungan. Ini yang menurut saya yang cukup penting. Jadi kalau dalam hal ini bisa dilihat kasus per kasus. Mungkin seperti itu, Dek. Gimana, Dek Ahmad Al-Amin, dari jawaban saya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, atau mungkin nanti bisa lewat chat, apa. Yang kedua saya ingin bertanya bagaimana kita sebagai perencana merespon daerah tepian air, karena setahu saya daerah tepian air cukup vital, banyak hewan dan tumbuhan liar yang mungkin diantaranya dilindungi. Nah, ini hewan dan tumbuhan liar yang mungkin diantaranya dilindungi. Jadi begini, biasanya suatu daerah itu kan ada perda dan sebagainya. Itu biasanya perda suatu kawasan atau RT RW atau apapun itu sudah melalui suatu riset. Suatu daerah itu memang yang diriset itu tidak hanya masalah kondisi kehidupan air saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk apakah di daerah tersebut termasuk flora dan faunanya ya. Sehingga memang akhirnya kalau di situ memang ada flora dan fauna yang itu memang harus dilindungi,
itu biasanya itu akan berpengaruh, akan dicantumkan dalam perda tersebut, sehingga biasanya apapun yang terjadi, bangunan-bangunan di kawasan tepian air itu tetap yang penting itu harus tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu bisa dalam arti konteksnya flora dan fauna. Jadi ini tetap bagaimanapun juga ini biasanya ada jadi intinya tetap harus dilestarikan, harus dilestarikan. Cuma kalau itu terjadi pada misalnya kita membangun kemudian sudah sesuai peraturan bangunan yang ada, tetapi di situ memang akhirnya muncul suatu tumbuhan-tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Nah, ini memang ya kita harus ada satu pertimbangan khusus ya, sejauh mana seoptimal mungkin kita harus tetap desainnya itu harus jangan sampai satu merusak lingkungan dalam arti lingkungan baik dalam bentuk flora dan fauna. Jadi ini juga kasus per kasus, dan biasanya bagaimana si arsitek ini tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Gimana kira-kira pertanyaan jawaban saya sudah memuaskan atau masih kita gimana? Lalu? Ya, ini dari Ahmad Al-Amin. Ya, nanti bisa lewat chat yang selanjutnya ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Lalu gimana? Koordinator? Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oh ya, oke. Lanjut. Ya, nanti bisa lewat chat atau tanggapan-tanggapan ya. Ya, apa nih? Ada apa nih? Nih. Kemudian bangunan. Itu tadi dari masalah kondisi air, tanah, dan sebagainya, termasuk iklim ya. Sekarang bangunan. Kita harus seperti apa kalau kita bangun bangunan di tepi kawasan tepian air? Satu, orientasi bangunan itu biasanya mengarah ke tepi air, ke view ke air ya, ke arah tepi air atau ke air itu. Kemudian ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke tepian air. Jadi biasanya di kawasan tepian air itu entah yang sedikit datar atau yang ada topografinya miring dan sebagainya, itu kalau ada bangunan-bangunan tetap jangan sampai bangunan yang bawah itu menjadi penghalang view ke arah air, karena air ini menjadi tetap menjadi orientasi utama dari bangunan yang akan dibangun. Kemudian bahan konstruksi dan struktur bangunan disesuaikan dengan kondisi tepian air. Jadi bahannya itu bisa macam-macam, bisa pakai baja, bisa pakai beton, bisa pakai kayu dan sebagainya. Kemudian itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat, bagaimana mengoptimalisasi fungsi bangunan. Ya, next. Jadi kalau kita mendesain kawasan tepian air itu memang orientasi utama itu tetap ada di menuju ke arah air. Ke arah air, entah ke arah tepian air, ke arah apa, dan orientasi bangunan ke arah tepian air. Jadi karena memang air, entah itu sungai, danau, entah itu menjadi fokus utama untuk view, dan sebenarnya disinilah kita kan kebiasaan sekarang itu kan masih juga ya di kawasan tepian air, apabila di sungai-sungai di perkotaan itu sungai itu menjadi belakang ya, sehingga sebenarnya kalau tidak menutup kemungkinan satu bangunan itu juga seperti di tempat kami itu ya ada di tetangga kami itu ada dia bikin suatu desain bangunan
yang tetap dia akses utama itu jalan darat, tetapi yang menghadap air itu dibuat suatu fasad dengan tata ruang tertentu sehingga di situ muncul adanya bangunan itu juga mempunyai view yang baik ke arah air, kebetulan di situ ke arah sungai. Jadi yang di sini yang dimaksud ini bagaimanapun juga view sungai itu jangan dijadikan bagian belakang daripada objek yang Anda bangun. Ya, dalam arti tetap dimanfaatkan sebagai salah satu orientasi ya utama yang satu bangunan tersebut. Oke, next. Nah, di sini kan orientasi bangunan tetap ke tepi air ya. Nah, di dua jalan infeksi, kemudian kalau misalnya itu tidak ada jalan pun juga rumah-rumah itu juga view-nya juga air itu menjadi satu menjadi apa namanya menjadi view yang cukup diandalkan. Di situ ada beberapa kasus di kampung, kemudian ada di bangunan hotel, bangunan villa, dan sebagainya, dan menjadikan air sebagai view utamanya. Kemarin kan ada ya jalan setapak yang di tepian air, kemudian jalan untuk jalan-jalan untuk kendaraan non vehicle. Kemudian juga di tepi kampung ada jalan seperti jalan inspeksi. Kalau di kampung ada jalan tepian air itu juga salah satunya adalah untuk fungsi untuk mengontrol mengenai kalau ada pencemaran dan sebagainya. Jadi pada intinya air tetap dijadikan satu view sebagai view yang daya tarik utama juga dalam konteks bangunan tersebut. Next. Ini kan sebenarnya walaupun dia ada kontur tapi orientasi utamanya tetap ke arah air. Next. Nah, ketinggian bangunan. Jadi ketinggian bangunan juga diatur. Jangan sampai justru nanti malah yang bawah itu ini biasanya diatur juga di dalam ada di dalam perda ya. Dalam peraturan bangunan itu jangan sampai yang bawah itu malah justru misalnya itu ada yang di tepi sendiri, yang di bawah itu mau menjulang tinggi dan menghalangi view yang dari atas. Jadi tetap ini juga sudah menjadi satu aturan yang harus disepakati. Karena bagaimanapun juga ini juga jadi di sini ketinggian bangunan tidak menghalangi pandangan ke arah tepian air karena air itu menjadi view menjadi salah satu view utama dalam satu bangunan atau entah bangunan itu tunggal atau satu kawasan. Next. Ya, ini juga sama, di mana air menjadi satu objek utama, daya tarik utama, dan bangunan-bangunan tersebut ketinggian bangunan tersatu dengan lain saling sedemikian rupa direncanakan sehingga tidak menjadi yang bawah itu menjadi penghalang untuk view yang dari bangunan di atasnya. Coba di situ Anda bayangkan kalau yang di bawah itu tiba-tiba muncul bangunan tinggi. Ya. Jadi view ke arah air itu akan menjadi hilang. Nih, next. Sekarang dari bangunan ada bahan konstruksi dan struktur bangunan disesuaikan dengan kondisi tepian air. Ada yang dari batuan, ada yang dari profil, baja, kemudian beton, bertulang, dan sebagainya. Ya, ini tergantung dari pemanfaatan material ini, satu tergantung dari kondisi tanah, juga kondisi tepian airnya, kondisi tanah, kemudian fungsi bangunan, dan sebagainya. Jadi berbagai macam aspek ya. Jadi
Jadi bahan, konstruksi, dan struktur bangunan disesuaikan dengan kondisi tepian air. Dan tepian air di masing-masing daerah itu juga kondisinya berbeda-beda. Dan biasanya ini juga sudah melalui suatu perhitungan kekuatan, baik kekuatan materialnya atau kekuatan struktur dan konstruksinya. Next. Dan ini masih sama ya. Kemudian ada ini kemudian di dok untuk berlabuh perahu-perahu dek untuk perahu-perahu yang ada di tepi danau, tepi laut dan sebagainya. Jadi dia pakai tiang-tiang pancang, kemudian ya ini material sangat tergantung dari situasi dan kondisi air dan tanah yang ada setempat. Next. Kemudian juga kalau kita menggunakan sistem bangunan apung atau rumah amfibi yang bisa naik turun dan sebagainya, itu memang ada struktur dan konstruksi tertentu yang itu bisa dipelajari ya. Next. Nah, ini juga sebenarnya hampir sama ya. Kemudian ini di Ubud Bali ya. Kemudian dia menggunakan apa namanya batu-batu, kemudian sebagai tekstur untuk talutnya, kemudian ya ini kan disesuaikan dengan lagi-lagi saya katakan disesuaikan dengan kondisi kekuatan sigma tanah yang ada di situ. Apakah harus pakai tiang pancang, apakah cukup bisa pondasi batu, atau seperti apa. Nah ini tergantung daripada kekuatan sigma tanah yang ada di kawasan tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh saja ya yang bangunan yang ada di tepian air. Samping tadi orientasi, mengenai ketinggian, mengenai struktur dan konstruksi, mengenai bahan. Next. Sekarang optimalisasi fungsi bangunan. Nah, optimalisasi fungsi bangunan macam-macam. Kalau ini kebetulan di tepian Sungai Malaka, di mana sungai tersebut sudah menjadi trek wisata, kemudian juga ada jalan-jalan di tepi sungai, kemudian sehingga ini rumah-rumah banyak juga yang beralih fungsi juga, direvitalisasi rumah, kemudian ada yang menjadi kafe, kemudian ada juga ada yang menjadi homestay, ada yang menjadi apa, ya ini tergantung dari kawasan tepian air, kondisi kawasan tepian air tersebut dan fungsi apakah fungsi daripada misalnya kalau di tepi sungai atau di tepi laut, di tepi danau dan sebagainya. Jadi fungsi bangunan biasanya menyesuaikan dengan tema yang akan dibikin. Misalnya itu kawasan wisata, biasanya bisa dikembangkan menjadi kafe, bisa menjadi homestay, hotel, dan sebagainya. Ya, jadi bangunan juga perlu adanya optimalisasi fungsi yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Oke, next. Ya, dari sini ada yang perlu ditanyakan mengenai bangunan ini. Halo, koordinator, gimana? Apa ini ada yang perlu ditanyakan tentang bangunan? Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Oh ya, saya lanjut. Ya, sekarang penataan lanskap. Tadi bangunan, terus kemudian masalah erosi, abrasi, kemudian bangunannya sekarang tentang lanskap di sekitar kawasan tepian air. Next.
Nah, misalnya ini menyangkut terkait dengan masalah erosi ya. Di samping tadi yang pertama tadi juga ditata, tetapi jangan lupa bahwa akhirnya kan penataan-penataan itu membuat satu bentang ya, bentang area yang itu juga perlu diperhatikan mengenai konsep lanskapnya. Yang lanskap yang dalam hal ini bisa dikatakan bagaimana penataan lanskap tersebut juga bisa sebagai juga untuk menahan suatu erosi ya, untuk erosi. Jadi ini penataan lanskapnya itu juga perlu disesuaikan mengenai jenis pohonnya, jenis apa. Dan bambu termasuk bambu itu termasuk salah satu elemen atau elemen dari lanskap taman ya, yang juga bisa menahan erosi dan bisa menyimpan air. Sehingga kemarin pada waktu kami dengan beberapa tim yang dari tim Creative City Solo Creative City Network itu menelusuri Bengawang Solo, salah satu usulannya adalah bagaimana itu juga ditanam tanaman-tanaman bambu ya, dengan jarak-jarak tertentu yang tidak istilahnya tidak mengganggu aktivitas sungai. Tetapi tanaman-tanaman bambu itu relatif cukup kuat, akar-akarnya bisa menyimpan air dan bisa menahan erosi tanah dan sebagainya, sehingga diharapkan kalau di situ juga ditanam-tanami bambu pada suatu saat kering kerontang, sehingga masih tetap ada airnya. Nah, hal-hal lanskap seperti inilah juga yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya ke konstruksi bangunannya, tetapi lanskapnya seperti apa yang sesuai dengan kondisi tepian air. Next. Nah, ini ya, jadi bagaimana untuk menanam, untuk ini dan sebagainya itu kan memang ada satu detail-detail teknik khusus ya. Bagaimana di suatu kawasan yang di terasi ring pakai apa namanya bronjong seperti itu, terus nanti cara penanamnya seperti apa dan sebagainya, dan sehingga itu kan nanti kalau sudah ada rumput berundak dan sebagainya, tapi di bawahnya tetap ada perkuatan sehingga bisa menahan erosi, tetapi di atasnya tetap apa namanya, meskipun itu hanya tanaman yang sifatnya hampir perdu ya, atau rumput-rumputan atau perdu, tetapi itu juga bisa menjadi satu bagian dari lanskap kawasan tepian air. Ini next. Nah, untuk lanskap untuk abrasi ini harus seperti apa? Bisa juga mereka ditanami ada tanggul-tanggul, tetapi tanggul-tanggul tersebut akhirnya juga nanti ditanami sesuatu sehingga menjadi suatu apa menjadi suatu pemandangan dengan taman tertentu yang tapi juga mempunyai fungsi sebagai tanggul penahan abrasi dan sebagainya. Nah, ini yang juga yang perlu diperhatikan ya. Lanskap dalam arti ini tidak harus berupa tanaman ya, tetapi bagaimana bentuk-bentuk misalnya untuk menangani abrasi dengan satu bentuk-bentuk tertentu, dan itu menjadi satu kesatuan dengan bangunan yang kita desain. Jadi sehingga lanskap itu bisa juga bisa berupa soft, tumbuh-tumbuhan, rumput, apa, tapi bisa juga yang hard, yang keras ya. Tetapi bagaimana lanskap itu bisa menjadi satu kesatuan dengan bangunan-bangunan yang kita desain. Next. Ya, ini salah satu contoh aja.
Ini tanaman, tumbuhan, kemudian bakau, kemudian juga ada penataan batu-batu pecah di situ untuk mengatasi abrasi. Tapi itu menjadi satu kesatuan dengan konsep desain. Jadi pada waktu kita mendesain satu bangunan kan tidak hanya bangunan, tapi juga area sekitar bangunan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga jika itu menjadi satu kesatuan lanskap dengan dan mendukung eksistensi daripada desain arsitektur bangunannya. Dan ini kemudian juga berfungsi untuk menahan abrasi atau erosi. Next. Sedimentasi. Nah, ini biasanya untuk sedimentasi ini sering terjadi di sungai ya, entah di sungai atau juga bisa di tepi pantai, laut dan sebagainya. Di situ merupakan bagian hilir ya, di situ banyak endapan dan sebagainya, atau jadi di pertemuan antara sungai dengan laut dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dari sisi itu bahwa sedimentasi ini satu, kalau sungai ya juga tidak terjadi pendangkalan dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita juga ikut menata di tempat-tempat sedimentasi tersebut, sejauh mana itu menjadi suatu tidak mengurangi fungsi daripada tepian air tersebut, entah itu tepi laut, tepi sungai, atau tepi apa dan sebagainya, tetapi itu juga bisa terintegrasi menjadi satu lanskap dengan konsep desain yang kita bikin. Jadi masalah sedimentasi ini juga harus menjadi suatu perhatian, sehingga harus ditanggulangi sedemikian rupa, tetapi dalam satu konsep lanskap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan yang akan kita desain. Tapi dengan tetap memperhatikan fungsi, tidak mengurangi fungsi daripada aktivitas di sungai, kemudian juga mungkin di tepi pantai atau mungkin danau dan sebagainya. Next. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Terus? Mungkin bisa dilanjut lagi, Pak. Oh ya. Sekarang ke masalah akses yang menyangkut satu, kalau bisa suatu kawasan tepian air itu mudah dicapai, ada tempat parkir untuk menampung, kemudian juga kemudahan dan kenyamanan pergerakan pejalan kaki. Jadi aksesibel dan termasuk bagaimana memikirkan juga tempat parkir. Inilah juga yang paling krusial juga ya. Jadi kawasan tepian air seperti yang kita bahas sebelum ini kan bisa juga di situ ada ruang terbuka, atau mungkin juga ada objek bangunan berupa hotel, berupa apa dan sebagainya. Satu, mudah dicapai, kemudian ada tempat parkir yang nyaman juga, kemudian kalau untuk jalan-jalan itu juga kemudian dan nyaman. Jadi aksesibel lah. Dengan tetap memperhatikan mengenai kondisi pelestarian lingkungan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Next. Nah, ini juga ada tempat parkir yang luas, bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk ini dan mudah dicapai, ini dan sebagainya. Kebetulan ini objeknya suatu kawasan tepi air, yang masih yang di Palembang kemarin ya. Jadi ini jembatan Ampera yang menjadi objek utamanya.
Kemudian di situ ada open space untuk public space, di mana bisa menampung kendaraan untuk parkir, bisa jalan-jalan, bisa ya aksesibel lah. Dan untuk juga bisa untuk mengoptimalkan view ke objek utama dan sebagainya. Jadi ini perlu adanya satu penataan yang terintegrasi satu dengan yang lain, khususnya yang terkait dengan masalah akses. Next. Nah, ini termasuk adanya penataan, desain penataan di tepian-tepian sungai, bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk adanya kemudian di titik-titik tertentu ada parkir, di titik-titik tertentu ada orang-orang nyaman berjalan kaki, ada satu aktivitas, ada public space di situ, bisa orang dengan mudah melihat view ke air, kemudian juga bisa berinteraksi dengan air dan sebagainya, sehingga tetap air itu tetap menjadi salah satu fokus view utama, tetapi orang mudah untuk beraktivitas di sekitar situ dan menjadikan air sebagai objek utamanya. Jadi aksesibilitas ini memang perlu dipikirkan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Dik? Belum? Kalau ini tentang pemanfaatan air. Nah, pemanfaatan air itu jadi bisa juga objek yang kita desain, kemudian air yang kita manfaatkan itu ada di batas, itu ada di badan air. Tapi ada juga bisa juga di tepian air. Dalamnya dapat berhubungan dengan air atau tidak berhubungan dengan air. Jadi di tepiannya ya. Jadi ini terkait dengan pemanfaatan objek airnya itu sendiri. Kemudian bisa yang di tepian air itu bisa berupa pelabuhan, taman, restoran, public space, atau ada resort dan sebagainya. Ada juga yang di sepadan air untuk kegiatan yang tidak memanfaatkan badan dan tepian air, antara lain bisa apartemen, hotel, atau hunian, kafe, retail, toko dan sebagainya. Jadi bisa di badan air, bisa di tepian air, atau di sepadan air. Itu tergantung dari satu ya, perda yang ada, kemudian juga tergantung juga dari konsep desain kita. Jadi, sebentar, aku izin sebentar, maksimal 5 menit. Misalnya. Baik, Pak.
Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, ya ini bisa dilanjutkan, Dik. Mohon maaf tadi saya off sebentar. Jadi pemanfaatan air ya, sekarang ada di badan air. Ya coba next. Nah, di sini memang pemanfaat antara lain badan air ya, di situ bisa alur pelayaran, rekreasi air, taman laut dan sebagainya. Jadi ini memang memanfaatkan satu aktivitas pada air, tetapi dia ada di badan air. Jadi kan misalnya dengan jalur sungai-sungai, wisata sungai, itu dan sebagainya. Nah, kemudian jadi ini yang dimanfaatkan adalah badan airnya. Jadi biasanya memang kalau kita mendesain suatu kawasan tepi air, itu sebenarnya memang kita tidak hanya memikirkan masalah fisik, tetapi juga terkait dengan aktivitas yang ada di situ. Aktivitasnya macam-macam, dan salah satunya kebetulan kalau yang saya sampaikan di sini adalah kreatif yang lain, dengan edukasi apapun sebenarnya itu bisa, dan itu bisa dilaksanakan dalam konteks memanfaatkan badan air ini, bisa macam-macam lah. Next. Badan air ya, jadi bisa untuk apa namanya, selusur sungai, bisa untuk ya berbagai macam olahraga, untuk olahraga sport, olahraga ski air, ada yang apa namanya, arung jeram, arung apa, tapi itu sebenarnya itu pemanfaatan badan air untuk suatu kegiatan. Dan itu sebenarnya juga kalau nanti Anda mendesain suatu kawasan tepian air yang dimana di situ juga terkait dengan rekreasi, harus juga dipikirkan sejauh mana rekreasi tersebut menggunakan badan air ya, dan terkait dengan desain bangunan Anda, dan itu terkonek satu dengan yang lain dalam satu sistem. Jadi aktivitas itu bisa di tepi sungai, bisa di jembatan, bisa juga di badan air atau di tengah sungai. Okay, next. Tepian air. Dalam hal ini dapat berhubungan dengan air atau tidak berhubungan dengan air. Antara lain pelabuhan, taman, restoran, public resort. Di situ ada juga kita ada taman ya, taman di tepi pantai. Kemudian di situ kita pakai untuk duduk-duduk. Nah, itu pada waktu kami melihat apa pada waktu itu sunrise, pada waktu itu sunrise kita duduk di tepi pantai dan sebagainya, itu kan pemanfaatan badan air. Tapi ada juga di badan air itu dibuat satu resto, kemudian ada juga untuk pelabuhan dan sebagainya. Jadi ini yang dimanfaatkan adalah bukan di badan air, maaf ya, ada di tepian tepian air. Jadi tadi ada badan air di tengah, kemudian pemanfaatan aktivitas yang juga ini juga terkait dengan desain arsitektur bangunannya. Bangunan itu bisa permanen, semi permanen, atau bisa kecil, sedang atau besar, atau dalam bentuk apapun. Tetapi itu yang dimanfaatkan adalah tepian air. Next. Nah, ini juga tepian air bisa dalam bentuk misalnya itu kan ada satu bangunan yang di tepi air menjadi bangunan panggung, kemudian ada itu juga apa namanya, dek untuk bersandar perahu, ada pelabuhan, juga ada apa namanya itu untuk istirahat atau untuk public space yang menjorok di tepi danau.
untuk menikmati suasana danau dan sebagainya itu di Bali ya. Jadi tapi itu masih langsung terkait dengan tepian air. Jadi di sini bisa juga langsung orang itu juga bersentuhan dengan air, tetapi aktivitas juga bisa juga yang tidak langsung bersentuhan dengan air. Jadi tadi badan air, kemudian tepian air bisa bersentuhan dan tidak bersentuhan atau tidak bersentuhan dengan air dalam aktivitasnya. Dan fungsi desain arsitekturnya, fungsinya pun juga macam-macam. Ya, next. Nah, yang ini yang dimanfaatkan sepadan air untuk kegiatan yang tidak memanfaatkan badan dan tepian air, antara lain untuk apartemen, hotel, hunian, sehingga di sini air itu sebagai view ya, sebagai view, tapi apa namanya aktivitas yang di bangunan tersebut tidak langsung bisa bersentuhan dengan air. Jadi memanfaatkan badan air. Jadi air itu tetap menjadi suatu view utama, tetapi aktivitasnya tidak bisa langsung bersentuhan dengan air. Jadi ini bisa macam-macam pemanfaatannya. Ini tergantung apa namanya desain yang akan kita bisa untuk restoran, bisa untuk hotel, apartemen, ataupun fungsi-fungsi yang lain atau public space untuk melihat view-view pemandangan air yang eksotik di sekitarnya dan sebagainya. Jadi tadi ada di badan, ada di tepi, ada di sepadan. Tetapi ada juga seperti yang saya contohkan tadi, yang di depan tadi hotel, dia bisa di sepadan, bisa di tepi, langsung juga bisa bersentuhan dengan air. Kebetulan desain hotelnya itu ada di tebing dan langsung bisa bersentuhan dengan air. Itu di beberapa hotel di Bali juga ada yang seperti itu. Yeah, next. Nah, ini juga ini di badan air ya. Di sempadan, Mas, saya bukan di badan, sempadan. Di hotel yang ada di kebetulan juga resort, resto, rumah dan sebagainya. Oh ya, jangan lupa bersensi ya. Jadi mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Ini ada satu pertanyaan mengenai pondasi. Nah, apakah pondasi bangunan yang berada pada daerah tepian air sama dengan pondasi bangunan pada umumnya atau ada bentuk pondasi khusus? Nah, kalau menyangkut pondasi itu satu harus dilihat kondisi tanah. Kondisi tanah di tepian air itu ada juga yang karang. Kemudian di situ hanya diperlukan suatu di mana pondasi karang itu juga bisa berfungsi sebagai pondasi. Kemudian ada juga yang tanah pasir, tanah lembek, ini mempunyai karakter pondasi yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk terkait dengan pertanyaan yang bangunan yang terkait dengan bentuk pondasi itu sangat tergantung dari kondisi tanah yang dari situ. Bahkan ada juga pondasi pancang yang dimana di situ ada masuk ke air, itu bisa pakai beton, tetapi dengan catatan bahwa itu biasanya pakai pondasi yang pondasi pancang, kemudian sampai ke tanah keras yang di bawah. Itu juga bisa. Jadi kalau satu kalau menyangkut bentuk, satu mesti menyangkut kondisi tanah, kekuatan tanah, jenis tanah.
Nah, kemudian juga menyangkut daripada apa namanya beban yang harus disangga. Beban apa namanya? Kalau untuk beban-beban ringan mungkin pondasinya juga bisa dikatakan relatif sederhana. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan yang bisa dikatakan beban besar seperti bangunan-bangunan yang relatif besar atau tinggi dan sebagainya, dan itu biasanya menggunakan pondasi-pondasi pancang, di mana pancangnya itu mesti sampai menembus sampai kepada tanah keras. Karena perlu diketahui bahwa daerah-daerah tepi air itu biasanya kan ada yang lembek, tapi belum tentu semuanya lembek. Jadi tetap bagaimanapun juga kondisi tanah itu harus bisa dilihat. Nah, kalau hanya untuk rumah-rumah sederhana, kita bisa melihat apa namanya bangunan-bangunan di sekitarnya yang sudah ada seperti apa. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan yang relatif besar dan kompleks, itu biasanya tetap kita menghadirkan orang-orang sipil untuk menghitung kekuatan tanah. Ada dibor, ada sounding, ada menggunakan alat-alat tertentu untuk dihitung di lab. Mungkin begitu, Amirullah. Mungkin ada yang lain. Mungkin bisa diteruskan, next. Sarana dan prasarana kawasan. Ya, terus. Nah, di sini memang untuk mengembangkan atau mendesain suatu kawasan tepi air itu dalam arti konteksnya harus juga fungsinya harus seperti apa menjadi apa dan sebagainya, biasanya disesuaikan dengan kondisi atau kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan di sekitarnya. Parkir, ada kemudian untuk area-area komersial, kemudian dan sebagainya, ada apakah di situ ada stasiun, ruang transit area untuk kendaraan-kendaraan bis atau juga monorail dan sebagainya. Jadi ini fasilitas pada waktu kita mendesain, apalagi yang terkait dengan fungsi. Jadi ini sebenarnya adalah suatu kaidah-kaidah umum dalam arsitektur ya, entah mendesain dalam dimanapun. Kebetulan kalau di sini di kawasan tepian air, sejauh mana yang fungsi-fungsi permukiman, kelengkapan fungsi permukiman yang lain, yang itu menyangkut masalah fasilitas-fasilitas untuk kehidupan kita sehari-hari, mengenai kelengkapannya sejauh mana, sehingga bisa dikatakan nanti dalam satu kawasan itu ada satu hal yang terintegrasi dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Next. Mungkin ini yang terakhir ya. Nah, di situ ada, kita lihat ada stasiun, kemudian ada hunian, ada parkir, ada pusat bisnis, ada tempat untuk jalan-jalan, ada jembatan, ada macam-macam ini. Kebetulan ini ada di downtown di Tokyo ya, di downtown di Tokyo, itu di daerah, lupa saya namanya. Jadi biasanya itu kelengkapan fasilitas permukiman di sekitarnya itu apa saja, ya itu yang juga perlu kita lihat untuk sebagai acuan untuk mendesain fungsi bangunan yang akan kita desain. Mungkin ada pertanyaan, Dik? Ini daerah Shibuya ya, di pusat Tokyo yang biasa kita dipakai untuk ya macam-macam aktivitas ya.
Mungkin ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya. Pak, izin tanya, untuk kawasan permukiman tepian sungai yang terbilang kumuh, kayak perkampungan, itu sistem sanitasinya itu seperti apa ya, Pak? Terus kalau misal sungai tersebut dijadikan tempat utama sebagai kegiatan MCK masyarakat sekitar, kira-kira bagaimana ya tanggapan pemerintah terkait hal tersebut, Pak? Nah, jadi biasanya kalau di satu kawasan kumuh, itu kita lihat dulu mengenai biasanya kawasan kumuh itu kawasan liar ya. Kalau ya ini tapi ya belum tentu ya, belum tentu liar. Tapi misalnya kalau itu kawasan liar kan menyangkut masalah eksistensi daripada pemukiman itu tersebut. Apakah itu kan misalnya mau penataan, apakah itu direlokasi ataukah tetap di situ? Apakah tetap di situ? Apa mau direlokasi? Nah, ini tanggapan pemerintah juga macam-macam karena kita juga harus hati-hati. Apakah itu harus menyangkut histori, menyangkut keberadaan pemukiman tersebut sudah turun-temurun sudah. Jadi termasuk salah satu upaya yang dilakukan oleh arsitek Romangun pada waktu itu. Romangun dulu termasuk dosen saya juga ya, yaitu menata permukiman kumuh Kalicodi. Tapi pemukiman di Kalicodi yang di dekat RRI itu ada jembatan Saidan, jadi ada di situ ada pemukiman kumuh, tetapi itu ada kesepakatan penataan kawasannya melalui pemberdayaan masyarakat untuk ikut menata kawasannya sendiri. Yang dalam arti di situ diperhatikan mengenai apa namanya fungsi adanya public space, ada coba nanti suatu saat itu bisa menjadi suatu bahasan ya, pembahasan penataan arsitek dari karyanya Romo Mangun yang ada di Kalicodi. Ya memang yang termasuk yang pertama kali yang penting harus dibahas adalah mengenai legalitas kepemilikan tanah. Jadi dari situlah akhirnya pemilikan tanah, kemudian mengenai histori, mengenai sejarah terjadinya permukiman sampai apa dan sebagainya. Apakah itu nanti perlu adanya suatu dilegalkan dengan suatu proses tertentu atau penggusuran dan sebagainya. Dan sejauh mana pemukiman tersebut kalau ditata, kalau ini sikap pemerintah ya, apakah akan mengganggu ekosistem dan lingkungan setempat atau mungkin yang lain, atau kalau itu ditata dengan adanya pemberdayaan justru akan memunculkan suatu potensi baru. Nah, ini memang perlu satu kajian. Jadi sikap pemerintah itu tidak semena-mena, oh kalau seperti ini, gestur ini seperti ini. Tetapi memang kajian utama yang pertama kali mengenai legalitas dan peraturannya. Itu menjadi suatu landasan utama untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, kemudian kalau untuk sanitasi, drainasi, dan sebagainya, nah itu biasanya satu. Inilah yang menjadi problem utama di suatu kawasan permukiman kumuh. Jadi apalagi kalau itu suatu kawasan industri. Ini tidak semudah yang kita bayangkan. Biasanya masyarakat itu ini kebiasaannya menjadikan air di permukiman kumuh yang di tepi sungai atau di tepi laut atau di tepi apapun, menjadikan daerah-daerah itu tempat buangan. Nah, inilah yang harus dihindari. Apapun yang dibuang atau kalau itu sifatnya itu limbah ya, limbah itu bisa limbah rumah tangga atau limbah industri atau limbah apapun yang itu pencemaran, itu memang harus diolah dulu. Harus diolah. Biasanya di konteks-konteks yang kumuh seperti itu pengolahan limbahnya tidak per individu, tapi pengolahan limbah yang bersifat komunal, menggunakan tanah pemerintah yang ada di situ, kemudian dibangun kalau untuk limbah rumah tangga ya limbah IPAL, instalasi pengolahan air limbah rumah tangga yang sifatnya komunal. Industri pun juga seperti itu. Biasanya dikembangkan pengolahan limbah yang komunal, baru setelah itu
air limbah yang sudah diolah tersebut baru dibuang ke sungai, ke airnya atau ke danau atau ke apa ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya menyangkut masalah aliran-aliran yang terkait dengan limbah, itu biasanya diatasi secara komunal. Tapi kalau itu yang terkait dengan drainasi, itu biasanya bisa langsung dibuang ke apa namanya, ke air ya, dengan tetap memperhatikan masalah sejauh mana kapasitas, sejauh mana tentang erosi, sejauh mana tentang ini dan sebagainya dan sebagainya. Gimana, Dik? Kira-kira jawaban saya, Dik? Baik, Pak. Sudah. Saya mengerti. Tapi ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kira-kira untuk kawasan Solo sendiri itu masih ada tidak ya, Pak, pemukiman yang masih sangat kumuh, terus belum diadakan tindakan lebih lanjut? Ada. Jadi beberapa waktu yang lalu pernah saya ceritakan. Jadi di pemukiman-pemukiman kumuh ini tadi baru saja, mengapa saya mohon maaf ya, saya tadi terlambat karena saya tadi salah satunya adalah rapat di kelurahan. Kemudian mengapa saya rubah jamnya? Tadi juga kami ada komunikasi dengan dinas kesehatan. Kebetulan dinas kesehatan dari dan kalau nggak salah Jawa Tengah tadi ya, Provinsi DIY dan Jawa Tengah itu akan meriset suatu pemukiman tanda petik kumuh yang ada di Solo terkait dengan masalah pencemaran. Dan setelah dari hasil riset tersebut, disitulah nanti pemerintah akan membuat kira-kira apa yang bisa nanti pemerintah sumbangkan untuk pengolahan kawasan tersebut. Jadi ini baru saja, ini tadi siang tadi ini kebetulan saja saya kedatangan dari Dinas Kesehatan Solo, di mana Dinas Kesehatan Solo dihubungi oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY untuk melakukan riset itu dan sejauh mana bisa berkolaborasi untuk membantu pengolahan kawasan khususnya yang terkait dengan masalah pembuangan limbah. Gimana, Dek? Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Di Solo masih ada beberapa karena kita pernah menelusuri, yaitu tadi karena dan selama ini masih menjadikan, jadi kita lihat ya sungai-sungai anak Bengawan Solo yang melintasi kota Solo ini masih dijadikan, bukan kita jadikan itu bagian depan, tapi kita jadikan belakang dan kadang-kadang tidak kurang terurus untuk membuang sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di Solo masih ada hal-hal seperti itu. Tapi pemerintah sekarang baru dalam satu proses untuk membantu pengembangan mengatasi penataan kawasan-kawasan kumuh. Karena apa? Karena ada suatu program yang saya katakan kemarin dari Ciliwung Bersih, dari Citarum Bersih akan menuju ke Bengawan Solo Bersih. Di mana Bengawan Solo Bersih itu salah satu yang harus didata adalah permukiman warga, khususnya warga-warga yang ada di tepian sungai. Jangan sampai permukiman entah dengan segala aktivitasnya baik yang berbasis industri atau rumah tangga itu mencemari sungai. Dan sekarang baru diadakan suatu riset untuk istilahnya penataan kawasan tersebut khususnya yang terkait dengan pengolahan limbah. Mungkin ini bisa untuk menambah referensi ya, Dek ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Dek. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kelihatannya waktunya sudah habis ya, Dik? Waktunya sudah cukup, Pak. Ada yang tanya lagi atau?
Sepertinya sudah cukup, Pak. Ya cukup ya. Iya, Pak. Oke, jangan lupa kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, jangan lupa presensinya ya. Nanti bisa dikirim ke saya. Dan nanti pertanyaan sebenarnya bisa juga lewat sini atau lewat WA apa dan sebagainya ya. Kalau masih kadang-kadang kan kita masih berpikir apa yang mau ditanyakan. Jadi untuk kurang lebihnya untuk kuliah yang ketiga ini, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Saya pikir saya cukupkan sekian, Dek. Oke. Oh ya, jadi saya pikir cukup. Bila ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya lihat ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dek. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi jangan lupa presensi. Baik, Pak.